Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, utamanya keluarga besar SMK Hidayatul Ummah yang berbahagia. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tahun Hijriah ada 12 bulan. Dan dari bulan-bulan itu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bulan yang paling sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan suci Ramadan. Mengapa bulan suci Ramadan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan Ramadan ini terjadinya turunnya Al-Qur'an atau yang disebut dengan nuzulul Qur'an. Al-Qur'an ini sebagai pandangan hidup orang Islam, sebagai sumber hukum orang Islam, sebagai dasar hukum bagi umat Islam. Bahkan Al-Quran sendiri diturunkan, yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada umat Islam agar semuanya menjadi orang-orang yang pandai, menjadi orang-orang yang cerdas. Cerdas dan pandai dalam urusan agama, pandai dan cerdas dalam urusan dunia, dan pandai dan cerdas dalam urusan akhirat. Sehingga umat Islam melalui Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, manusia ini tidak ada yang menjadi manusia-manusia yang bodoh atau orang-orang yang bodoh, tetapi menjadi orang-orang yang mempunyai ilmu dan keilmuan atau militansi yang tinggi. Di sana ada yang disebut dengan nuzulul Quran. Yang kedua, pada bulan Ramadan ini di sana ada, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yaitu sebuah suatu malam di mana semua para malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia untuk mengatur urusan semua manusia. Malam itu di dalam Al-Quran dijelaskan khairum min alfi syahr. Malam yang penuh berkah, malam yang lebih bagus, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ketika kita mampu beribadah sehari saja di bulan atau di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita sama dengan ibadah 83 tahun. Padahal usia kita belum tentu sampai 83 tahun, tetapi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita akan sama dengan ibadah lamanya 83 tahun. Semoga kita semuanya mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengapa pada bulan suci Ramadan ini diistimewakan atau sangat diistimewakan oleh Allah? Karena di sana umat Islam, bahkan tidak umat Islam, orang yang beriman, orang Islam yang beriman dipanggil oleh Allah karena di sana diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu,
supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika pada bulan suci Ramadan kita ini bisa cinta, sayang datangnya bulan suci Ramadan. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Orang-orang yang cinta, suka datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya, diharamkan badannya masuk neraka, tetapi diharuskan oleh Allah untuk bisa masuk surga. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa manusia, orang-orang yang beriman mau mendirikan puasa atau menjalankan puasa, mau mendirikan sholat, mau mendirikan tarawih dan witir, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya sekarang dan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan adanya bulan suci Ramadan dan berpuasa ini, mari kita sambut dengan penuh kegembiraan dan kita jalankan. Karena di bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah dengan memperbanyak sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Berpuasalah, memperbanyak baca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, memperbanyak qiyamul lail dengan cara yaitu sholat raweh, sholat witir, sholat hajat, sholat tahajud. Perbanyaklah untuk melakukan amal, infak, zakat, dan sedekah. Dan jangan lupa, ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa dan terdengar seruan atau panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Tutuplah puasa kita dengan sebuah amalan yang diwajibkan oleh Allah, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sehingga dengan kita berpuasa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dan kita tutup dengan zakat fitrah dan zakat mal, maka seluruh rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci. Tetapi kefitrian ini atau Idul Fitri ini rasanya belum lengkap dan belum sempurna manakala kita ini tidak melakukan silaturahim untuk meminta maaf, untuk memohon maaf kepada orang-orang. Yang pertama adalah orang tua kita. Yang kedua adalah orang-orang yang dekat dengan kita, mertua kita. Orang-orang yang dekat dengan kita, suami istri kita. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Dan juga kita harus mau memohon minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Sehingga kalau kita, ibadah kita hablum minallah, sudah dimaafkan oleh Allah. Hablum minannas, dimaafkan oleh sesama manusia, maka kita berhak untuk memperoleh gelar yaitu fitrah. Seperti bayi lahir yang dari rahim orang tuanya tanpa memiliki dosa sedikit pun, tanpa memiliki noda sedikit pun, dan kita nanti akan selalu mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang-orang penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ma'assalam ila liqa wa antum fil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.